Latar belakang Coelenterata atau Cnidaria adalah kelompok hewan invertebrata yang meliputi berbagai spesies laut seperti ubur-ubur, anemon laut, dan koral. Keberadaan mereka memiliki nilai ekonomi dan ekologis yang sangat penting, baik di lingkungan laut maupun dalam sektor industri. Coelenterata sering dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti pangan, obat-obatan, dan industri pariwisata. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, komoditas yang berasal dari kelompok ini juga menjadi sumber mata pencarian bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Pengelolaan Coelenterata sebagai komoditas membutuhkan proses cara penanganan yang baik, mulai dari penangkapan hingga pemasaran, yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan laut. Proses pengelolaan Coelenterata dimulai dari penangkapan dan sering dilakukan dengan berbagai metode tergantung pada jenis spesies dan kebutuhan pasar. Penanganan tepat setelah penangkapan juga sangat penting untuk mempertahankan kualitas produk agar tetap segar dan aman untuk dikonsumsi. Setelah penangkapan, pengolahan Coelenterata seperti ubur-ubur menjadi langkah penting yang dapat meningkatkan nilai jual. Beberapa jenis Coelenterata diolah menjadi makanan, produk kesehatan hingga kosmetik. Dalam hal ini, pengolahan melibatkan teknik yang dapat mempertahankan kualitas produk sambil memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang berlaku. Distribusi dan pemasaran juga merupakan bagian penting dalam siklus perdagangan komoditas ini. Produk Coelenterata biasanya dipasarkan baik secara lokal maupun internasional dengan saluran distribusi yang melibatkan jaringan pedagang, pengepul, serta perusahaan pengolahan. Pemasaran yang efektif memerlukan pengetahuan tentang pasar yang memadai serta cara untuk meningkatkan daya saing produk. Pasar ekspor Coelenterata terutama ke negara-negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk-produk laut seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok menjadi salah satu peluang bagi pengembangan sektor. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tentang rumusan masalah yang akan dijelaskan atau dibahas di dalam video ini. Beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu yang pertama, bagaimana proses penangkapan Coelenterata yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Yang kedua, apa strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan nilai jual Coelenterata di pasar domestik dan internasional. Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan ekspor dan impor dari nilai Coelenterata serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Definisi komoditi adalah produk yang dihasilkan secara kontinu oleh suatu produsen. Komoditi dikatakan unggulan jika memiliki kontribusi yang besar, minimal untuk produsen itu sendiri berdasarkan kriteria tertentu. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan kekayaan laut yang sangat melimpah, termasuk berbagai jenis Coelenterata atau yang lebih dikenal dengan istilah Cnidaria adalah kelompok hewan yang mencakup berbagai spesies seperti ubur-ubur yang sering dijumpai di perairan dangkal hingga dalam, yang juga menjadi bagian penting dari rantai makanan laut. Selain ubur-ubur, juga terdapat anemon laut dan karang yang indah. Di Indonesia, keberadaan Coelenterata sangat signifikan karena negara kita memiliki salah satu terumbu karang terbesar dan terindah di dunia yang memiliki nilai ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor pariwisata bahari dan perdagangan akuarium. Selain memberikan nilai ekonomi bagi para pengusaha dan nelayan lokal, kegiatan perdagangan ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja di bidang perikanan dan kelautan. Selanjutnya adalah pembahasan terkait penangkapan. Jadi penangkapan ubur-ubur atau Coelenterata ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis alat tangkap yang masing-masing memiliki keunggulan dan kegunaannya tergantung pada kondisi perairan dan tujuan penangkapan ubur-ubur itu sendiri atau Coelenterata itu sendiri. Beberapa alat yang biasa digunakan untuk menangkap Coelenterata atau ubur-ubur dan jenis lainnya, itu yang pertama ada jaring lingkar atau yang biasa dikenal dengan surrounding net. Jaring lingkar ini merupakan alat tangkap yang cara bekerjanya nanti akan mengelilingi ubur-ubur dengan jaring dan menariknya agar tertangkap. Alat ini itu efektif untuk menangkap banyak ubur-ubur sekaligus di area-area tertentu. Yang kedua ada jaring insang atau gill nets. Jaring ini merupakan jaring vertikal yang nantinya dipasang di perairan dan menangkap ubur-ubur ketika ubur-ubur tersebut terjebak dalam mata jaring. Gill nets ini digunakan di
berbagai kedalaman. Lalu kemudian ada jaring angkat atau yang biasa dikenal dengan lift net. Jaring ini dipasang di permukaan atau kedalaman tertentu dan diangkat untuk menangkap ubur-ubur yang terjebak di dalamnya. Lalu yang terakhir ada pukat udang atau shrimp trawl. Jadi jaring ini merupakan jaring yang besar yang ditarik melalui perairan untuk menangkap udang biasanya. Namun juga bisa untuk menangkap ubur-ubur terutama yang berada di dasar atau lapisan tengah laut. Nah, jadi dari semua alat-alat ini mereka memiliki masing-masing keunggulan dan kegunaannya tergantung pada lokasi dan jumlah ubur-ubur yang ingin ditangkap. Selanjutnya adalah pemasaran. Pada tahap pemasaran terbagi dengan beberapa tahap. Pada segmentasi pasar sendiri, ini menargetkan pasar domestik sebagai konsumsi lokal dan juga perhiasan, dan juga pasar internasional seperti Jepang, Korea, Thailand sebagai kuliner dan juga produk kesehatan. Pada tahap targeting, kita menargetkan konsumen dengan minat kuliner yang unik dan juga produk kesehatan, serta negara-negara yang memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap ubur-ubur untuk dijadikan kosmetik dan juga kuliner. Yang ketiga adalah positioning. Pada tahap ini, kita menawarkan ubur-ubur sebagai produk dengan kualitas tinggi, kaya akan gizi, dan juga banyak manfaatnya bisa dijadikan seperti obat-obatan untuk kesehatan, kuliner yang unik, dan juga hal-hal yang lainnya. Yang keempat adalah distribusi. Pada tahap distribusi, kita bisa menjualnya langsung, bekerja sama dengan distributor, serta memanfaatkan e-commerce sebagai saluran internasional agar bisa menjangkau pasar lebih luas. Yang kelima atau yang terakhir adalah tahap promosi. Kita bisa memanfaatkan media sosial, testimoni dari pelanggan, maupun juga e-commerce untuk meningkatkan kesadaran dan juga daya tarik pada produk kita sendiri. Selanjutnya adalah ekspor-impor. Karang dan anemon laut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Karang dan anemon laut sendiri ini sering digunakan di industri perikanan sebagai hiasan, aquascape, seni, kosmetik, dan juga yang lainnya. Teknik penangkapan ini juga perlu diperhatikan dalam mengambil ubur-ubur. Nah, hal tersebut bisa merusak ekosistem dan juga bisa merusak produk yang akan dijual nantinya. Anemon laut sendiri memiliki antioksidan yang tinggi sehingga sering digunakan sebagai perawatan kulit ataupun produk skincare. Indonesia adalah penghasil utama Coelenterata dengan permintaan global seperti produk ubur-ubur meningkat, terutama di Jepang, Amerika Serikat, dan juga Korea. Kualitas produk di Indonesia ini menarik banyak pasar global. Namun beberapa spesies juga masih diimpor dari negara yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan kosmetik. Tantangan ekspor-impor sendiri ini termasuk regulasi antar negara yang ketat, kebijakan yang sering berubah, persaingan global, dan juga perubahan iklim yang tidak menentu. Kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah Coelenterata termasuk ubur-ubur, anemon laut, dan karang memiliki potensi ekonomi tinggi di Indonesia yang memberikan berbagai manfaat di sektor perikanan, pariwisata, kuliner, kesehatan, dan seni. Penangkapan menggunakan berbagai metode perlu dikelola dengan bijak untuk menghindari kerusakan ekosistem dan overfishing. Pengolahan yang tepat dapat meningkatkan nilai tambah seperti ubur-ubur untuk makanan dan suplemen kesehatan. Pemasaran yang efektif melalui segmentasi pasar, targeting, dan promosi digital akan memperluas daya saing domestik dan internasional. Tantangan seperti regulasi yang ketat, persaingan global, dan perubahan iklim harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas komoditas ini.